guru PNS dan P3K yang sudah sertifikasi hanya mengerjakan ruang GTK saja. Lalu e-kinerjanya hanya digunakan untuk sinkron penilaian di akhir tahun. Jadi sama seperti tahun sebelumnya, tahun 2025 kemarin. Sama ya. Lalu untuk guru PNS dan P3K yang non sertifikasi. Nah, untuk guru PNS ini yang belum sertifikasi ini kan karena masih eh, nanti butuh perhitungan TPP. Jadi Bapak Ibu juga mengerjakan Swita. Jadi dari ruang GTK nanti datanya disinkron ke e-kinerja, kirim data ke e-kinerja, ini SKP-nya ya yang dikirim. Jadi bukan hanya penilaian akhir tahun saja, tapi se-SKP-nya dikirim ke e-kinerja, lalu disinkron SKP ya di e-kinerja, lalu di Suhitanya nanti tinggal menarik data dari e-kinerja juga. Jadi di e-kinerja dan Suhita ini sinkron SKP dua-duanya. Itu ya. Lalu untuk guru TK swasta, karena dari ruang GTK belum bisa sinkron ke e-kinerja, ini masalah di se-Indonesia sama masalahnya. Jadi eh, Bapak Ibu untuk yang guru TK swasta wajib mengerjakan ruang GTK dan juga buat SKP secara terpisah di e-kinerja. Karena data dari ruang GTK ini tidak bisa ditarik ke e-kinerja yang untuk guru TK swasta. Itu. Lalu untuk guru P3K paruh waktu hanya mengerjakan ruang GTK saja. Lalu di e-kinerjanya hanya sinkron penilaian akhir tahun. Jadi bukan mengerjakan dua ya. Jadi sama seperti guru PNS dan P3K yang sertifikasi, mengerjakan ruang GTK saja, lalu penilaian akhir tahunnya saja yang dikirim ke e-kinerja. Video itu loh. Gitu ya. Lalu untuk kepala sekolah ASN, mengerjakan ruang GTK yang disinkronkan juga SKP-nya ke e-kinerja. Disinkron SKP-nya ke kinerja, lalu datanya ditarik juga ke Suhita. Kenapa? Jadi untuk mudahnya Bapak Ibu membaca, yang centang kuning ini hanya sinkron penilaian akhir tahun. Kalau yang ada centang hijau itu berarti harus dikerjakan ke SKP-nya. Tinggal sinkron saja nanti. Kecuali yang guru TK swasta ya harus mengerjakan SKP kerja, karena datanya tidak bisa disinkron. Gitu. Lalu untuk P3K paruh waktu yang mungkin ada di sekolah-sekolah atau ada di dinas pendidikan ya, itu nanti hanya mengerjakan e-kinerja untuk P3K paruh waktu yang non guru. Jadi yang pegawai teknis, yang non guru karena tidak mengerjakan RGTK hanya mengerjakan e-kinerja saja, tidak perlu mengerjakan Swita. Lalu untuk P3K penuh waktu yang eh, non guru wajib mengerjakan e-kinerja yang nanti disinkronkan ke Swita. Ini langsung ada pertanyaan sepertinya. Kepala sekolah, bentar. Bagaimana untuk kepala sekolah yang tidak ada tenaga administrasi yang ASN atau paruh waktu? Ini kalau memang benar di sekolah tersebut tidak ada tenaga administrasi atau ASN yang butuh mengerjakan kinerja, berarti kepala sekolah perlakuannya sama dengan yang pertama ini ya. Kepala sekolah pasti sudah sertifikasi atau belum? Kalau sudah sertifikasi berarti hanya mengerjakan ruang GTK yang sinkron penilaian akhir tahun saja di e-kinerja. Kalau yang belum sertifikasi berarti mengikuti yang kedua ini. Ibu ya. Ya, kalau kepala sekolah, bawahannya kalau ada yang masih mendapatkan TPP itu bisa Swita. disinkron sampai Swita. Jika Oh, yang oke. bawahannya di sekolah tidak ada yang mendapatkan TPP, tidak perlu sinkron sampai Swita. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Baik, oke. Kita lanjut ke Bu Susi ya. Bu Susi. Yeah, siap Mbak. Bisa langsung dimulai nih. Monggo silahkan Bu Susi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan BKP SDM. Ada Mas Yuda, Mbak Julia, Mbak Rika. Gimana? Masih semangat setelah gempuran Eki Nuswita dan teman-temannya?
Tetap Masya semangat Allah, rekan-rekan Bu. BKP Ya, SDM. Oke, terima Bapak Ibu, kasih ya, Bu Susi. ready ya? Siap ya? Kalau siap, kasih akun love-nya dong. Kasih react-nya dulu semuanya. Tes. Yes. Wih, banyak banget tuh cintanya tuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini yang sudah ditunggu-tunggu. Izin nanti hari ini kita akan coaching klinik terkait dengan mensinkronkan antara ruang GTK dengan EKIN bagi rekan-rekan yang non guru dulu ya. Jabatan fungsional yang ASN tapi non guru, bukan guru. Mungkin rekan-rekan TU ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu, kita akan coba coaching klinik, praktek bersama-sama. Jika memungkinkan, Bapak Ibu bisa langsung aja praktek, laptopnya dibuka, masuk EKIN-nya. Jika ada kendala, nanti bisa langsung ditanyakan, karena kini modelnya pendampingan. Kalau bisa nanti kami adakan solusi, kami berikan. Tapi nanti kalau tidak ada, katakanlah ada pertanyaan yang kami belum bisa mengcover, nanti kami akan coba pending dan kita kumpulkan. Kita carikan solusinya bersama-sama. Jadi nggak usah pusing dulu ya, nggak usah puyeng lah. Kita kita bareng-bareng bersama karena ini nanti kita saling dampingi ya. Jadi saling backup. Bapak Ibu nggak usah khawatir, gitu nggih? Baik. Ini kami akan coba praktekkan bagaimana menurunkan SKP untuk rekan-rekan non guru dari kepala sekolah ruang GTK menuju ke EKIN-nya BKN. Nanti ruang GTK ini berbeda dengan info GTK ya Bapak Ibu, hati-hati. Kalau info GTK itu nanti masuknya di My ASN, tapi kalau ruang GTK masuknya di rumah pendidikan websitenya. Untuk ruang GTK selanjutnya akan kami singkat dengan RGTK gitu nggih, biar nanti nggak terlalu panjang. Izin share screen nggih rekan-rekan BKP SDM. Yang pertama Bapak Ibu, aksesnya melalui kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu Satuan Pendidikan minta kepala sekolah untuk membuat RHK di ruang GTK, di RGTK. RHK secara umum aja, RHK yang biasa digunakan ketika mereka dipakai ketika di tahun 2025 sebelumnya. Izin share screen dulu. Ini sudah nampak di layar Bapak Ibu semua? Boleh cek kalau sudah nampak, kasih jempol. Nampak ya? Nampak nggak ini? Layarnya kelihatan Bapak Ibu? Ya, nampak Ibu. Oke, ya gitu aman biar saya bisa lanjut. Oke, ini adalah tampilan dari RGTK Kepala Sekolah. Jadi Bapak Ibu TU semuanya sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah, Pak, tolong diakses RGTK-nya gitu ya. Ini seperti biasa. Pertama, ganti periode dulu. Periode gantinya gini. Kalau saya terlalu cepat nanti bilang ya Bapak Ibu. Ganti periode, klik. Baik, Hah? Aman Pak? aman, Oke, aman, siap. aman. Lanjut Mas Hasan. Langsung ke Desember, Januari sampai pada Desember ya. Klik pilih. Kalau sudah seperti ini, pertama yang dilakukan adalah kepala sekolah ada dua menu. Sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilai kinerja. Klik yang sebagai pejabat penilai kinerja dulu. Nah, akan muncul seperti ini. Jelas ya? Kemudian pilih mulai periode. Kepala sekolah akan diminta untuk mengisi pernyataan berikut. Ini diketikkan. Saya setuju. Diketik aja Bapak Ibu. Kemudian klik lanjut. Nah, ini sudah sampai sini ya. Kalau sudah sampai seperti ini, maka Bapak Ibu guru dan satuan pendidikan lainnya sudah bisa mengakses untuk pengelolaan kinerja di tahun 2026.
Kepala sekolah sampaikan, oke, sudah saya buka nih kerannya, silakan diisi begitu. Nah, selanjutnya kepala sekolah mengisi RHK sebagai pegawai. Pindah ke sebagai pegawai. Nah, seperti ini. Tolong dicek konfirmasi data tim kinerja. Ini karena saya pakai akun dummy, akun demo di sini nggak ada. Pejabat penilainya kepala dinas pendidikan. Gitu ya. Nanti ada tim kinerja. Siapa tim kinerja? Nanti yang membagi adalah rekan-rekan di dinas pendidikan. Tadi yang tanya, penilai siapa yang menilai? Penilai yang menilai tetap kepala dinas, tetapi kepala dinas nanti beliau mempunyai tim penilai kinerja. Timnya siapa saja? Biasanya terdiri dari pengawas. Nanti bisa dikonfirmasi kepada rekan-rekan di dinas pendidikan dan insya Allah sudah diploting semua aman dari tahun 2025 kemarin. Tapi kalau Bapak Ibu ingin bertanya-tanya, penilai saya siapa? Monggo ditanya ke sana. Gitu nggih? Kemudian di sini kepala sekolah memulai RHK sebagai individu, sebagai pegawai. Klik mulai. Nah, ini yang saya sampaikan Bapak Ibu, konfirmasi data di awal ini penting. Jangan klik setuju, jangan klik data sudah sesuai jika itu tidak sesuai. Kenapa? Karena angka kredit panjenengan nanti diangkat dari sini, ditarik dari sini konversinya. Konversinya ditarik dari sini. Kepala sekolahnya betul, terutama di pangkat, status, dan golongan. Gitu nggih? Ini penting. Bu, kalau untuk PNS, ini bisa diedit untuk penata dan sebagainya. Tapi kalau untuk P3K tidak bisa. Nanti otomatis akan sudah muncul sendiri. Gitu. Kalau sudah sesuai, klik data sudah sesuai. Ini Bapak Ibu hanya bisa diedit satu kali. Saya kasih contoh editnya. Nah, ini kalau status PNS, maka yang bisa diedit ini. Pangkat golongan bisa diedit. Katakanlah 3D. Ini bisa diedit. Kalau 3D pangkatnya apa ya? 3D kok apa? Udah, 3A aja deh. udah, Pak. Apa Pak kalau 3D? 3D apa Mas? Mas Guru sudah? ahli muda. Ahli Udah, muda. Penata muda nih Mas? ya. Bukan, Yes. itu satu Mana? lagi. Oh, ahli muda gini ya. Kalau 3A Oke ya itu, ini. ya wis sembarang. Oh ya kok Tiga ya, A sembarang itu jangan ahli gitu. pertama, Bu. 3A ahli Oke, pertama. 3A ahli pertama. Thank you, Mbak. Ya. Ini. Ini bisa diedit untuk PNS ya, Bapak Ibu. Kalau untuk P3K tidak bisa diedit, sudah langsung muncul golongan 9 begitu. Fix. Kemudian klik simpan. Ini saya tolong ini hati-hati karena begitu disimpan hanya bisa diedit satu kali. Setelah itu tidak bisa lagi. Kenapa? Jenengan akan ditanya 3 kali. Data sudah sesuai, klik data sudah sesuai. Nah, ditanya lagi kan? Ditanya lagi, sudah benar? Iya, sudah benar. Kalau sudah 3 kali ditanya tetap salah, jangan salahkan sistemnya. Salahkan diri Anda sendiri. Udah ditanya 3 kali. Nah, kemudian kepala sekolah diberikan indikator, ada 8 indikator yang harus dipilih oleh kepala sekolah. Indikator ini berbeda dengan indikator yang ada di guru. Indikator ini bagaimana? Hanya diminta satu saja untuk fokus peningkatan kinerja. Pertanyaannya, saya pilih indikator yang mana? Ini sesuaikan dengan hasil rapor pendidikan satuan pendidikan masing-masing. Karena rekomendasi dari rapor pendidikan itu tiap lembaga berbeda. Jadi katakanlah sekolah A, Bu, kepala sekolah saya pilih yang visi misi sekolah. Boleh? Boleh. Sekolah B, pilih yang memandu perencanaan pembelajaran. Boleh? Boleh. Kenapa? Mengalami peningkatan wait, tunggu. Nah, pengembangan kompetensi Bapak Ibu diberi satu pilihan saja. Indikator kompetensi apa yang ingin dikembangkan. Monggo dipilih.
Kalau visi misi kira-kira saya yang paling pas yang mana ya? Monggo dicari. Nah, berorientasi pelayanan. Silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah pilih mana yang ingin dikembangkan. Bapak Ibu, ini saya kalau saya terlalu cepat bilang ya Bapak Ibu, saya pilihnya ini saya pilih random ya. Jangan nanti oh Bu Susi pilih yang ini, saya pilih yang ini, jangan. Ini saya supaya mempraktekkan aja, Bapak Ibu pilih saja sesuai dengan mana yang paling pas untuk Bapak Ibu kembangkan, itu yang jenengan pilih. Jangan terus saya pilih A, Bapak Ibu A, B. Enggak, ini bukan patokan yang memang harus seperti ini gitu enggak. Monggo silakan aja. Itu nggih? Oke, ini terus diisi terus semuanya. Indikator perilakunya apa, ekspektasi khusus pimpinannya bagaimana. Nah, silakan dipilih sampai indikator yang aspek yang ketujuh. Oke, saya klik. Ini kalau jenengan belum terisi semua, maka ini nggak akan bisa hijau. Ah, ini nggak bisa diklik Mas ya, Bu. Kemudian klik kerangkuman. Akan muncul semua. Perencanaan kinerja dengan muncul, semuanya muncul, hasil kerja RH-nya muncul, 1, 2, 3, 4, sampai, nah ini, 8. Praktek kinerjanya muncul, pengembangan kompetensinya 1 juga muncul, perilaku dirinya juga ada. Sudah? Kemudian kirim perencanaan. Izin Bu Susi bertanya. Oke, Mbak. Ya, jadi RHK-nya tadi itu otomatis terbuat ya di ruang GTK ini. J. Yang J. terlaksananya itu berarti otomatis ya, Bapak Ibu guru tidak perlu membuat. Y. Otomatis Tidak perlu terbuat membuat. lalu. Ya, terima kasih Bu. Iya, Silakan lanjut. sami-sami. Y. Kalau sudah, Bapak Ibu klik konfirmasi. Nah, sudah selesai. Ini di RGTK untuk kepala sekolah sudah selesai. Sekarang kepala sekolah kita sinkronkan ke Ekin BKN. Maka saya akan saya stop dulu di sini ya. Nanti kita kembali stop di RGTK. Sekarang kami akan coba masuk ke Ekinnya kepala sekolah. Yang mana ini? Oh ini. Ah, wait, tunggu. Kelihatan nggak? Belum. Oh, belum kelihatan. Wait. Sebentar ya, Bapak Ibu. Share. Ya, Bu Susi. Kelihatan? Sudah Tampak ya? terlihat Bu. Iya, Oke, terlihat. siap. Baik, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kemudian panjenengan masuk ke kinerjanya kepala sekolah. Tunggu. Begini tampilannya, nggih. Pertama yang dilakukan adalah masuk ke profil. Ini profil kepala sekolah. Data pribadi tolong dicek. Set, udah betul, semuanya udah betul. Klik sampai turun ke bawah. Bapak Ibu sinkron si ASN. Kepala sekolah. Kalau udah betul ya, klik sinkron. Gak apa-apa lah, saya sinkron ulang. Kemudian klik OK. Selanjutnya, Bapak Ibu cek di sini klaim pimpinan unit kerja. Nah, ini kan, jenengan klik klaim. Mohon izin menilai, Bu Kemudian Susi. list pegawai dalam. Iya, ini yang banyak. Mohon izin menilai, Bu Susi. Siap. Iya, mohon izin ini memang banyak pertanyaan ya. Kok banyak atasannya yang salah, langsung kepala dinas pendidikan seperti itu. Ini sudah berulang kali kami sampaikan di link tree permasalahan itu bahwa apabila kepala sekolahnya tidak muncul itu karena kepala sekolah belum melakukan klik klaim pimpinan unit kerja. Jadi harus di make sure bahwa semua kepala UPTD itu harus melakukan klik
klaim pimpinan unit kerja ini. Gitu Ibu Susi. Terima kasih. Yes. Nggih. Nanti Tolong izin di-note ya Bapak menambahkan Ibu lagi. rekan-rekan kepala sekolah. Ya, izin menambahkan lagi ya Bu Susi. Siap. Untuk di data pribadi tadi, kalau memang mungkin ada kepala sekolah yang unit kerjanya masih salah, Bapak Ibu bisa isi link di Linktree yang sheet 2 ya. Jadi dipastikan Yes, itu. NIM nama dan juga unit kerja sekolahnya sama. Dan juga Bapak Ibu bisa cek di Segaran. Nanti data di Simpek dan juga di SISN itu harus sama. Kalau memang ada perbedaan, boleh diisi di Linktree di sheet 2 tadi. Gitu. Ya, terima kasih Bu Keren. Susi. Terima kasih rekan-rekan BKPSDM. Itu ya Bapak Ibu, ada solusi. Nah, kemudian Bapak Ibu udah cek list pegawai bawahan. Ini akan muncul semua. Yang TU, yang guru, semuanya muncul di sini. Ini ya, list pegawai bawahan. Kalau sudah, ini sudah dipastikan aman, sudah selesai, Bapak Ibu Kepala Sekolah klik yang ke SKP. Izin juga lagi Bu Susi Siap, menambahkan. siap. Maaf ya Bu, kami potong-potong sekalian Oke, siap soalnya Mbak, aman. menyampaikannya ya. Oke. Jadi kalau di akun kepala sekolah tadi, cek bawahan, di bawahan tersebut ada yang tidak muncul bawahannya. Nah, itu yang melaporkan ke link adalah bawahannya, bukan kepala sekolahnya ya. Jadi bawahan yang tidak muncul itu siapa? Bawahan tersebut yang melaporkan ke Linktree, karena kami nanti akan kami cek unit kerjanya. Gitu ya. Terima kasih Bu Susi. Baik, sami-sami Mbak. Thank you, terima kasih banyak. Sudah nggak? Aman nggak Bapak Ibu? Bisa lanjut ya. Kemudian sudah klik ke SKP. Di sini Bapak Ibu ada sinkron ruang GTK. Klik aja sinkron ruang GTK. Nanti akan begini muncul. Klik ganti tahun dulu ya. Pastikan ganti tahun. Tahun 2026. Ada 3 pilihan. Bapak Ibu sinkron data SKP ruang GTK. Ini untuk sekolah yang memang dari awal itu tidak ada perubahan status, tidak ada perubahan pindahan unit kerja. Silakan sinkron data SKP ruang GTK. Kemudian ada sinkron data SKP dengan rotasi. Ini untuk apa? Ini jika untuk memfasilitasi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mengalami perpindahan unit kerja. Jadi yang tahunnya sebelumnya katakanlah di sekolah A, kemudian di periode berikutnya pindah ke sekolah B, maka pilihannya yang sinkron rotasi. Kemudian kalau Bapak Ibu ada dua status, satu sebagai kepala sekolah definitif, satu sebagai PLT, dua-duanya disinkron. SKP iya, PLT juga iya. Ngerti nggih? Ini untuk memfasilitasi lembaga yang di PLT panjenengan. Tuh, kemudian klik sinkron data SKP. Gini ya, akan muncul seperti ini. Kok no semua, nggak apa-apa, nanti tinggal dialirkan saja. Karena data di SKP kan kita nggak bikin. Langsung ditarik dari RHK RGTK. Klik OK. Aman ya? Nah, dari sini, klik yang detail SKP. Lanjut. Muncul. Nah, ini SKP kepala sekolah. Turun dari bawah, terus dari bawah, terus. Lampiran ini Bapak Ibu edit sendiri, dimasukkan dukungan sumber dayanya apa, silakan diketikkan di sini. Perlu diperhatikan atau di skip ya? Skip aja. Skip aja, siap. Skip. Oke. Ya, skip. Baik. Dari sini cukup nih, Bapak Ibu, ini sudah selesai. Ini diklik Bapak Ibu yang sampaikan tadi, kalau ini pejabatnya belum sesuai, ini silakan dimuat ulang saja. Tapi karena ini sudah pas, sudah sesuai, Pak Amsar yang terbaru tidak akan saya lakukan muat ulang. Nah, sekarang kalau sudah di sini, kita masuk ke eginnya rekan-rekan non-guru TU. Dibuka ya, ini saya stop share dulu. Nah, udah muncul ya. Ini yang masuk ke guru. Maaf, ke TU. Klik profil, cek data pribadi, udah pas, udah sesuai, sinkron. Langkahnya sama.
Sudah plus? Oke. Kalau sudah, saya ke SKP, kemudian klik tambah periode SKP. Muncul begini ya, Bapak Ibu. Periode awal. Tinggal diklik aja. Januari tahun 2026 ya. Tanggal berapa bisa mulai, Mas? Tanggal 2. 2 Siap. Thank you. Kemudian yang ini sampai 31 Desember ya. Geser. Ya, Wait, tunggu dulu. Desember. Mana ini kok bulannya nggak muncul? Bentar. Bentar, ini nggak muncul karena di layar saya. Iya, ya, sebentar. Ketutup sama ini. Ketutup SKP saya. Maaf, maaf, maaf. Oke. Saya geser dulu layarnya. Yes. Maaf ya Bapak Ibu. 31. Gini ya. Oke. Aman. Kuantitatif. Klik. Oke. Muncul kan? Tapi statusnya masih draft. Kemudian Bapak Ibu klik ke detail SKP. Masih draft. Ini sudah kepala sekolahnya udah Pak Rohman. Nggak usah dimuat ulang. Sudah betul karena sudah sinkron dari awal. Edit, 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 edit. Utama tambah RHK. Silakan tambahkan RHK-nya Bapak Ibu. Klik pilih. Dari sini bisa diikuti ya. Kalau sudah diikuti jempol dong, kasih jempol supaya saya enggak. Oke. Aman ya? Oke, sip. Kemudian ini gini, kenapa kok tambah RHK? Di sini tadi kan RHK-nya masih kosong Bapak Ibu. Beda dengan di guru. Kalau guru tadi disinkron langsung muncul. Tapi ini kan enggak. Bapak Ibu TU silakan pilih RHK mana yang sesuai untuk teknik yang mana gitu ya. Wait, tunggu. Supervisi pelajaran guru. Terkelolanya ini bukan. Nah, silakan dipilih. Putih, putih zoom. Yang RHK dibuat tadi loh. RHK utama administrasi. Guru, tenaga kependidikan, nama, observasi, terus tenaga pendidikan. Ini ya, pendidikan yang bermutu untuk semua ini. Bukan, Bunda. Yang mana? Saya nggak pernah mengerjakan yang TU. Yang tadi, Bunda, yang dibuat tadi. Yang dari Yang mana, yang mana? sekolah tadi saya punya ke sini. Ah, wait, tunggu. Pembimbingan murid ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Supervisi guru bukan. Ini bukan. Saya tolong dibantu Bapak Ibu yang RHKTU yang mana ya? Yang utama. Punten, Bunda. Untuk RHK yang dibuat dari kepala sekolah tadi, seharusnya turunnya di sini, Bunda. Enggak, Bu, ini beda. Jadi RHK kepala sekolah memang murni RHK kepala sekolah di RGTK itu memang untuk kepentingan kepala sekolah saja. Kepala sekolah itu hanya takarannya. Tidak sama dengan ini. Yang di sini untuk TU pilih sendiri.
langsung di Ekin. Jadi Ya ini fungsi jangan kepala sekolah ya, itu hanya buka bukan keran saja ke Ekin. bukan Bu. Di Ekinnya Oh ya silakan nggak diisi ada sendiri. Bu. Yang Kalau ada untuk guru memang tulisan, muncul Bu otomatis, tapi dan kalau TU ada silakan diisi. pendidikan. Kalau ngapunten Bunda, menurut saya yang di RHK ini itu sesuai yang diturunkan kepala sekolah yang dari info GTKT ke GTKT. Ini untuk TU Persis ya Bu? dengan RHK. Mohon izin Ibu, ini untuk yang tenaga non guru gitu ya. Jadi bukan untuk yang Iya guru. Kalau betul. guru ini memang sudah tinggal sinkron saja dari RGTK. Yes. Ini yang kita pelajari adalah untuk yang tenaga non kependidikan kalau gitu ya istilahnya ya. Jadi yang TU-TU Betul. itu begitu yang dapat TPP Betul. Ya itu Bu. itu bukan Ya, non saran saya seperti sertifikasi. yang itu. Yang non sertifikasi. Yang sertifikasi sudah tinggal klik sinkron saja Ibu. Ini kita praktekkan yang non sertifikasi. Apalagi P3K varian tuh P3K penuh waktu itu yang sedang dipraktekkan oleh Bu Susi. Oke, baiklah. TU dan Penjaga. Contoh ini ya. Kemudian jenis RHK-nya apa? RHK utama. RHK-nya silakan diketik, diisikan. Nah, ini gimana, Bu? Kemarin waktu sosialisasi itu suruh lihat pohon kinerja. Yang Ya, gimana Pak? Kan ini baik loh, Bapak. area ke bawah ini loh. Ini disuruh lihat di pohon Ya. kinerja. Bapak Nggak Bapak boleh ini guru guru atau atau non guru? non-guru? Non guru, Bu, non guru. Ya, kalau non-guru kemarin sesuai jabatannya ya. Kalau di Ya, sekolah sesuai jawaban. apakah ada pohon kinerjanya juga ya? Kami kurang tahu juga karena itu dari bagian organisasi. Kalau di sekolah apakah mendapatkan pembagian pohon kinerja juga dari Dinas Pendidikan? Mungkin boleh dikonfirmasi dari Dinas Pendidikan. Ada siapa ya yang hadir? Pak Pak Hasan, Hasan, monggo. monggo. Atau Bu Uci? Dari Dinas Pendidikan, mohon izin bisa dikonfirmasi apakah ada pohon kinerja atau cascading yang diarahkan sampai yang diturunkan untuk yang non guru. Pak Pak Hasan, Bu Uci. Bu Uci? Mungkin dari Sungramnya distrik atau kepegawaian distrik. Atau Atau mungkin kita lewati dulu saja ya untuk pembuatan RHK ke tenaga non guru. Nanti menunggu konfirmasi dari Pak Hasan dan Bu Uci saja ya. Nah, ini Bu Susi sekarang di sini mencontohkan cara penginputannya saja dulu. Jadi untuk isinya nanti kita bisa menunggu dari Dinas Pendidikan. Gitu ya Bu. Mungkin bisa dilanjut dulu. Oke, baik. Ini kemudian Bapak Ibu RHK-nya tulis. Atau kalau Bapak Ibu kesulitan mungkin bisa dilihat dari yang Swita kemarin isinya apa, silakan dituliskan di situ. Disesuaikan ya Bapak Ibu. Pak Hasan itu sudah open mic. Pak Hasan. Oh, silakan Pak Hasan. Halo Pak Hasan. Izin Pak Hasan, monggo, atau Bu Uci. Ya, halo, halo. Mic-nya bermasalah. Mohon maaf, Bu. Oh ya, monggo Pak Hasan. Ini kami ingin konfirmasi dari Dinas Pendidikan, apakah yang di sekolah-sekolah ini juga mendapatkan cascading dari pohon kinerja ya? Mohon maaf, Bu. Ya, untuk cascading-nya itu kan masih dipersiapkan dari bidang sekretariat sebenarnya. Untuk proses nanti akan istilahnya di-link-kan dengan beberapa teman-teman TU di unit kerja seperti itu. Oh, berarti mendapatkan
cascading juga ya, Iya, Bu. yang non guru gitu ya. Dan jadi Iya. Bapak Ibu non guru nanti untuk pembuatan RHK-nya disesuaikan dengan cascading, nanti akan diinfokan oleh Dinas Pendidikan. Ya. Mungkin saat ini karena belum selesai ya, mungkin Dinas Pendidikan untuk DES-nya, Bapak Ibu bisa mengikuti panduan dari Bu Susi ini untuk cara penginputannya dulu. Jadi nanti untuk isinya nanti bisa diedit. Kalau ingin coba-coba sih silahkan ditulis saja RH-nya apa. Nanti bisa diedit setelah mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan. Gitu ya. Oke, baiklah. Ini Ya, lanjut Bu. Kak Tio. Monggo. contoh nggih Bapak Ibu. Kalau sudah diisi saya klik oke. Turun, maka akan muncul seperti ini. Tadi kan masih kosong kan Bapak Ibu ya? Utama masih kosong, tambahan masih kosong. Akan muncul seperti ini. Tersusunnya perencanaan, indikatornya muncul, kemudian indikator silakan Bapak Ibu tambahkan. Tambahkan indikator. Aspeknya apa? Silakan diisi. Katakanlah kuantititas. Indikatornya apa? Tulis jumlah. Silakan targetnya, target kegiatan ditulis saja. Katakanlah 77 kegiatan. Contoh, klik OK. Muncul ya, bisa diedit Bapak Ibu, bisa diedit, bisa dihapus, jangan khawatir. Kemudian Bu, bagaimana kalau saya mau nambahkan RHK-nya lagi? Silakan klik ke tambahkan lagi aja. Ini saya contohkan satu aja. Klik tambah aja ya, tambah RHK ini. Klik di sini, tambahkan lagi. Barangkali RHK utamanya ada 3 gitu. Termasuk juga RHK tambahan dan sebagainya. Ini nggih, dari sini oke ya. Kalau sudah oke, maka sekarang Bapak Ibu, ini kan statusnya masih draft, belum di persetujuan. Maka ini sudah selesai, saya tutup untuk yang pegawai. Kita kembali ke yang kepala sekolah. Saya stop share dulu, saya kembali ke kepala sekolah. Kalau sudah selesai bilang, Pak, saya sudah bikin RHK, tolong disetujui. Maka saya kembali ke kepala sekolah. Izin Bu Susi Dalam, menambahkan. Untuk yang tadi, setelah membuat SKP, Bapak Ibu harus klik ajukan SKP ya. ya betul. Untuk yang Itu akan mengalirkan data ke Suhita. Jadi khusus untuk yang mengalirkan data ke Suhita, itu diajukan SKP di sini. Nah, nanti harus disetujui oleh kepala sekolah. Setelah disetujui kepala sekolah, Bapak Ibu bisa lanjut membuat rencana aksi dan nanti ditarik ke Suhita. Gitu ya. ya, nanti di Suite ada tombol untuk tarik dari Tarik. Ekin begitu nanti. Ya, betul. Ya. Tinggal ditarik nanti semuanya mengalir sama persis dari yang ditulis di Ekin. Bapak Ibu tinggal hariannya tinggal ngisi di sana rencananya. Ya. Itu nggak, Ya. Bapak Ibu. Ini yang saya ini saya dari kepala sekolah ya. Kemudian saya klik yang SKP lagi. Saya cek yang SKP bawahan. Ini sudah persetujuan belum? Tunggu. Semua. Nah, ini ada yang tadi kan saya bikin atas nama Bu Emi ya. Bentuknya masih draft. Mohon izin, Ibu Susi mungkin Ya, belum ya. diklik ajukan itu tadi. Iya, Oleh belum Bu diklik Emi, sebentar, Mbak. belum diklik ajukan. Ya. Iya, iya, maaf. Saya kembali lagi ke ini. Saya stop share, kemudian saya share ulang.
Tunggu, bukan. Yang ini. Ini Bapak Ibu kalau sudah bikin SKP, klik ajukan SKP ini ya. Di sini. Pengajuan. Ini harus diisi semua ya? Tidak apa-apa, Bu. Coba diajukan saja. Nggak apa-apa Nanti ya? kalau ingin Masih edit, bisa diedit bisa ya, Mbak? dikembalikan ke draft. Siap, Nanti bisa dikembalikan ke draft lagi oleh kepala siap. sekolah. Oke. Makasih, Mbak. Oke, kemudian Bapak Ibu kalau sudah, seperti yang sampaikan tadi, saya stop share. Saya akan kembali ke kepala sekolah. Maaf, maaf, maaf. Ini saya klik SKP, cek bawahan, SKP bawahan. Nah, ini akan muncul, nah, Bu Emi tadi statusnya pengajuan, klik detail. Wait. Kemudian edit status, ganti persetujuan. Tadi kan masih pengajuan ya. Sekarang kita ganti ke persetujuan. Maka klik OK. Kalau sudah setujui, Pak Ibu Kepala Sekolah, sampaikan, Mbak, sudah saya setujui, klik. Oke, saya tutup, kembali lagi ke Bu Emi lagi. Share. Maka saya kembali ke SKP, baru bisa mengisi ke penilaian. Di sini ada rencana aksi. Oh, atasannya masih Pak Yoi. Nanti tinggal diganti disinkron dari atas. Ya. Ke rencana aksi, jawabannya masih Pak Yoi. Oh, ini punya Pak Rohman ya? Bentar. Saya kembali ke yang Bu Eni. Maaf ya Bapak Ibu, terlalu banyak layar yang dibuka, yang yang diklik keliru. Oke, sip. Ini. Oke, ini. Nah, kalau sudah disetujui Bapak Ibu ke SKP, kemudian lihat di penilaian, kan ini sudah berubah ya. Tadi kan masih draft, sekarang sudah persetujuan. Kemudian lakukan tambah verif. Tahun 2026 Januari. Oke. Udah muncul ya yang Januari, silakan lakukan rencana aksinya di sini. Tuliskan. Rencana aksinya apa? Rencana aksi silakan ditambahkan. Tulis, tariknya berapa? Gitu ya. Silakan diisi. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara nanti kesulitannya? Nanti di sana ada tombol sinkron tarik dari Ekin begitu. Silakan dicek. Dari sini oke ya? Itu tadi caranya, nanti rencana aksinya silakan diisi. Alurnya seperti itu. Baik. Bu, izin bertanya, Bu. Ye, pripun? Mohon izin bertanya, saya dari SDN Walongmojo. Ini di Januari, ini punya Ya. saya, Bu. Mohon Itu, maaf Ibu, ya, dari yang untuk pertanyaannya kami simpan nanti di akhir saja oke, ya. Jadi oke, mungkin ini siap. supaya tidak terputus. Oke, Karena siap. nanti mohon izin Bu Susi ini eh, ini YouTube ya. Zoom ini akan kami record lalu nanti akan kami upload ke YouTube ya Bu ya. Oke, Boleh? siap. Apakah boleh? Ya. Boleh ya Bu Susi? Siap, iya Mbak. Ya, nanti akan kami record. Karena ini mungkin Bapak Ibu guru ada yang tidak bisa join hari ini. Ya, Iya, mungkin untuk boleh yang sampai Ekin sampai situ Bu, saya ya. udah Untuk yang guru atau apakah perlu dicontohkan juga Bu?
Itu tadi Kalau kan guru kepala boleh. sekolah dan teknis, ya tenaga teknis. Nah, ini mungkin untuk yang guru boleh sekalian dicontohkan salah satu. Oh, oke, siap. Ya, terima kasih, Ya, Bu. sami-sami saya. Untuk yang punya pertanyaan boleh raise hand dulu ya. Nanti akan kami buka di sesi pertanyaan. Untuk guru sama Bapak Ibu, pertama harus diawali oleh kepala sekolah. Kalau kepala sekolah, Bu, saya nggak bisa membuat rencana HRHK di Ekin, rencana di ruang GTK. Jadi kan tidak akan bisa membuat kalau kepala sekolah tidak mulai. Karena itu penting sekali komunikasi dengan kepala sekolah. Tadi saya sudah dari awal ya, yang kepala sekolah tidak usah saya ulangi. Sekarang pindah bagaimana cara eh, menyampaikannya ke guru. Bapak Ibu masuk ke yes. Oh, bukan yang ini. Wait, tunggu. Saya stop sharing dulu. Nah, silakan masuk ke RGTK, tampilannya seperti ini. Pilih yang pengelolaan kinerja. Kemudian jangan lupa diganti kalau periode sudah betul, betul. Kemudian klik guru. Bapak Ibu, kalau RHK dari kepala sekolah sudah ada, Bapak Ibu jangan lupa klik ini. Kemudian ada tombol sepakati dan setujui. Saya nggak bisa klik karena ini sudah saya sepakati. Sudah disetujui. Kemudian panjenengan di sana klik yang buat SKP. Tunggu Mbak, saya coba pakai akun Dami dulu ya Mbak. Gitu, Bentar, monggo. saya tunjukkan yang dari awal. Bapak Ibu boleh ini dulu. eh Kumpulin pertanyaan dulu deh sambil saya masuk ke akun Dami. Bentar ya, saya coba carikan praktekan dari awal. Ini berapa? Cek dulu. Pak, di kantor. Di kantor. Sini, Pak. Pak, ambil jawab. Sudah? Sudah berapa?
selesai berbicara. Ini tadi, kepinat. Itu, Anda dibisu sekarang. Dekat. Ya, semua. Baik. Ini langkahnya sama ya Bapak Ibu. Saya nggak ketemu akun darinya ini aja. Nah, ini Bapak Ibu cek sebagai pegawai, Bapak Ibu bikin RH-nya di sana. RH-nya ada 8 indikator, Bapak Ibu bisa pilih nanti seperti kepala sekolah, pilih satu saja indikator yang sesuai dengan rekomendasi rapor pendidikan, dipilih, lakukan pengembangan kompetensi yang dipilih apa, kinerjanya bagaimana, perilakunya seperti apa. Kemudian kalau sudah disetujui, akan muncul seperti ini. Bapak Ibu bisa cek. Rangkumannya ada di sini semua. Rencana hasil RH-nya juga sudah muncul. Ini ada di RGTK. Kemudian selesai. Nanti untuk praktek kinerja, Bapak Ibu bisa lakukan ini. Isinya kan nanti muncul nih tahapannya. Dari awal dikasih tahu, oh kemarin indikator yang dipilih adalah instruksi pembelajaran. Karena ini yang diminta ketika, ini suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran kan? Nah, indikatornya saya Jelas. pilih satu. Nanti dicek praktek yang dilihatnya apa? Penjelasan terstruktur, memandu murid, mengaplikasi, merefleksi, pembelajaran. Kemudian dicek target perilakunya yang muncul ini. Perilaku yang dianjurkan, perilaku yang harus dihindari ini. Dicek. Ini ketika kita melakukan praktek kinerja, ini diusahakan harus muncul. Memotivasi siswa, melakukan pembelajaran, berkeliling, memberikan bimbingan pada kelompok berdiskusi. Kalau sudah klik, saya mengerti. Ini di tahap perencanaan ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah di tahap perencanaan, sudah langsung disetujui oleh kepala sekolah, nanti dari sini kepala sekolah melakukan persetujuan, Bapak Ibu bisa melakukan observasi. Nah, ini masuk ke tahap pelaksanaan. Klik lakukan. Nah, jenengan akan diminta untuk perilaku ketika dilakukan observasi praktek kinerja. Ini nanti kan kita diobservasi oleh kepala sekolah ya Bapak Ibu. Kira-kira mana yang panjenengan pilih? Guru mengajukan pertanyaan, guru memfasilitasi pembelajaran, guru memfasilitasi diskusi kelompok. Ini mana yang akan panjenengan tampilkan di observasi praktek kinerja. Ini target perilakunya. Boleh dipilih satu, boleh dipilih dua, boleh dipilih tiga. Kalau mau fokus, Bu, saya mau fokus satu aja boleh. Katakanlah saya mau memfasilitasi kegiatan pembelajaran memberi peran pada semua peserta didik, silahkan. Nah, untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran pada peserta didik, apa saja yang harus saya pelajari? Upaya apa yang ingin dilakukan untuk mencapai target perilaku tersebut? Maka saya akan meningkatkan contoh Bapak Ibu, tidak harus persis seperti ini. Kompetensi bersama rekan sejawat melalui kegiatan komunitas
belajar. Ya. Jangan membuat ya, menyusun katakanlah. Balik semuanya. Contoh ini. Jenengan dibatasi 250 kata. 250 ini bukan poinnya ya, tetapi jumlah hurufnya. Nah, jadwal observasi praktek kinerja ini biasanya disusun oleh kurikulum. Ini kapan Bapak Ibu diobservasi oleh kepala sekolah, biasanya ada jadwalnya, silakan dijadwalkan, tanya ke kurikulumnya, Bu, saya diobservasi di bulan apa? Gitu. Katakanlah di bulan April, karena Maret kan puasa tuh. April tanggal 2, hari Kamis, sesuaikan aja di kelas apa, dengan ada jenjang, tulis, karena saya di SMP, tulis SMP, kalau di SD silahkan tulis kelas 7, mata pelajaran dipilih IPA. Catatan observasi jam, kelas 7C, jam. Nah, contoh, setelah itu kirim, kumpulkan dokumen, selesai. Ini sudah centang. Bapak Ibu, meskipun di sini ada klik ubah target perilaku, bisa diedit, tetapi kami sarankan kalau tidak terpaksa jangan klik ubah target tersebut di sistem. Kenapa? Karena sistem itu ada kemungkinan nyantol. Bisa jadi nanti jenengan RK-nya muncul 2 kali, meskipun disetujui. Karena itu, semua bentuk diskusi lakukan di luar sistem. Ngobrolnya dengan kepala sekolah lakukan di luar sistem. Bu, bagaimana kalau saya sudah terlanjur, tetapi saya keliru ingin ngubah? Diskusikan dengan kepala sekolah. Lakukan di luar sistem. Jadi nanti bisa dikasih solusi. Sudah sistemnya biarkan saja, tetapi nanti jenengan saya nilai sesuai dengan ini. Atau kalau panjenengan sudah bikin perencanaan, ya sudah fix madep ngantep wis sudah ini aja yang saya lakukan, saya sudah bikin, saya lakukan. Meskipun ini dikasih oleh boleh ubah target boleh, tapi saya sarankan lakukan ini sebelum mengubah ini lakukan di luar sistem, jangan di sistem supaya nggak nyantol, jagani aja gitu. Biasanya di luar bu, harga saya nggak kebaca dan sebagainya, bisa jadi seperti itu. Ngoten nggih. Kemudian Bapak Ibu bisa cek rincian apa yang dilakukan. Nah ini muncul target perilakunya bagaimana, semuanya muncul, upaya mempelajari ada, selesai. Hasilnya bagaimana? Hasilnya ini bisa dilaksanakan pembinaan kinerja menunggu aksi dari kepala sekolah. Kalau sudah dilakukan observasi, dilakukan pengamatan kepala sekolah memberikan penilaian ataupun rankingnya, kemudian baru nanti ini bisa dibuka, lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian Bapak Ibu bisa kembali lagi ke pelaksanaan tindak lanjut, ke pembinaan. Ini semua dilakukan sampai nanti di bulan Desember. Oke, saya rasa kalau Bapak Ibu guru pasti sudah pengalaman lah ini kita sudah hampir 2 tahun melaksanakan di pengelolaan kinerja ini. Ngoten ya, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti bagaimana ini ke Ekinnya? Saya tutup dulu. Saya masuk ke Ekin kami.
Salam. Sekarang kami sinkron ke Backpin, yes. Ini. Nah, ini masuk ke Ekin Bapak Ibu. Seperti biasa, klik data pribadi, data atasan, udah muncul. Data pribadi oke, udah. Kemudian lakukan sinkron. Saya klik oke. Tutup ya. Kemudian ke SKP. Nah, ini kemarin saya sudah sinkron dari ini muncul di detail SKP. Nah, ketika disinkron munculnya begini. Nah, sampai bawah. Edit ngoten nggih. Kenapa nih? Izin Bu Susi. Bu Susi? Nggak tahu ngepres. Dalam nggih. Ya, ini berarti sama ya, untuk guru tinggal klik sinkron itu RH-nya otomatis Yes. terbuat juga ya Bu, berarti. Iya, Nah, betul lalu Mbak. untuk rencana aksinya apakah juga terangkut juga ke kinerja ya? Langsung muncul Boleh, dia. Saya tunjukkan dulu boleh, sebentar. ya, Kenapa ya, nge-crash ya? Bentar saya reload dulu. ya. Saya coba stop sharing dulu ya. Ini kenapa nge-crash? Iya, ini kemudian saya klik SKP. Masuk ke penilaian, Bapak Ibu lakukan sinkron ya. Ini kemarin saya sudah sinkron Januari, sinkron penilaian ruang GTK. Ini panjenengan ada sinkron penilaian periodik, ada sinkron final. Periodik ini akan muncul setiap bulannya muncul. Final ini dilakukan di akhir tahun di bulan Desember. Silakan lakukan sinkron penilaian final. Sinkron penilaian ruang GTK. Oke, ini langsung muncul. Sudah muncul langsung. Klik oke. Nah, untuk rencana aksinya ini nggak ada. Langsung muncul sepertinya otomatis di sini. Langsung kita tinggal ikut aja. Sudah langsung muncul begini. Itu otomatis muncul ya berarti Bu, tidak perlu Iya, betul. menginputkan. Tidak perlu mengisi. Ya, berarti untuk Bapak Ibu Iya. guru yang non sertifikasi karena harus mengerjakan Suwita juga. Jadi Bapak Ibu guru setelah sinkron tadi seperti yang dicontohkan Bu Susi, tinggal menarik datanya ke Suwita. Ya, tinggal menarik Silakan, datanya ke betul. Suwita, lalu dilanjutkan menginput aktivitas harian sesuai dengan tutorial ya. Yes. Bisa. Tutorialnya sudah ada di Ya. YouTube, bisa dicek gampang kok caranya, tinggal ditarik-tarik saja datanya. Iya. Gitu. Nanti di Suhita Bapak Ibu, karena saya nggak punya akses Suhita, panjenengan Bapak Ibu pegawai di Suhita, nanti ada tombol tarik data dari Ekin gitu. Begitu tuh diklik Ya, nanti sudah teralirkan di Suhita. ya. Jadi sama dengan guru dan juga eh, pegawai non guru.
Yang tadi kalau non guru tadi membuat rencana aksinya harus manual ya Bu ya berarti. Iya, karena Karena belum, kan ya, tidak karena mereka kan sinkron nggak bikin dengan di RGTK SBMPTN. ya, Mbak. Betul. Ya, untuk yang non guru membuat SKP dan juga rencana aksinya jadi manual di e-kinerja BKN. Untuk yang guru tinggal sinkron saja dari ruang GTK. Otomatis RHK dan juga rencana aksinya akan muncul di sini. Lalu nanti tinggal dilanjutkan sinkron ke Sulita. Gitu. Sudah Bu Susi mungkin ada tambahan atau Iya, sudah selesai? iya. Iya, untuk yang ini tambahan sekedar tambahan Pak, Mbak. Ini untuk yang Ya, tadi monggo. update untuk yang RGTK tahun 2026 itu untuk rekan-rekan kepala sekolah dan guru TK swasta yang TK negeri yang ditugaskan di swasta nanti difasilitasi di ruang GTK itu bisa mengerjakan penilaian kinerjanya di sana. Yang memploting adalah dinas. Jadi bisa difasilitasi. Kalau kalau kemarin kan tidak bisa ditarik ya. Tahun ini nanti bisa. Oh, implementasinya begitu ya, Bu? Kan ada yang rekan-rekan itu kemarin itu yang rekan-rekan eh, ASN, PNS, tapi ditugaskan di TK swasta. Iya, Bu. Ya. Maaf, Baik. maaf, saya tadi ke-mute. Jadi tahun 2026 di RGTK, rekan-rekan yang di rekan guru ASN yang ditugaskan di TK swasta nanti mengerjakannya di RGTK, nanti RHK-nya diturunkan oleh dinas. Gitu. Terima kasih, itu aja, Mbak. Baik, untuk sesi saya selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu, rekan-rekan di BKPSDM. Nanti ada sharing, boleh grupnya atau di chatnya silakan disampaikan. Jika ada Terima salah kasih, Bu kata Susi. ataupun kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bu Susi masih bisa bergabung dengan kami kan ya? Mungkin nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Iya, siap, siap. Saya Monggo izin kami. sebentar. Oh, iya iya, monggo. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu Bu Susi ya, kami informasikan lagi. Saya izin share screen. Bentar. Monggo silakan, siap Mbak. Ya, sebentar. Sepertinya share screen-nya agak lemot ya di sini. Mungkin langsung saja saya jelaskan. Untuk yang kepala tadi, eh, kan sampai ke ditarik datanya ke Sulita ya. Itu mungkin bisa kami ralat untuk kepala sekolah itu hanya melakukan validasi aktivitas harian saja ke bawahan. Jadi data SKP-nya tidak perlu ditarik ke Sulita, tidak apa-apa. Jadi untuk kepala sekolah ASN hanya mengerjakan ruang GTK, lalu disinkronkan ke kinerja BKN agar nanti bawahannya yang di sekolah yang non guru itu bisa membuat RHK gitu ya. Nah, lalu nanti bawahannya yang harus sinkron ke Swita. Tapi untuk kepala sekolahnya tidak perlu sinkron ke Swita. Kepala sekolah di Swita hanya melakukan aktivitas validasi aktivitas harian saja. Itu ya, Bapak Ibu. Atau mungkin perlu kita demokan untuk Switanya mungkin sedikit ya. Mohon waktu ya Bu Susi, sebentar kami demokan sebentar untuk Switanya ya.
Siap, Mbak. Monggo. Mohon izin, apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Halo? Terlalu lirih, Bu. Ya, Bu, jelas, Bu. Kedengeran jelas Jelas, sekali. nggih? Mohon izin ya Bu Susi, kami akan mencoba mendemokan untuk mentutorialkan untuk sinkron dari e-kinerja tadi ke Suhita bagi para P3K. Oh, bukan ya, untuk yang tenaga kependidikan, tenaga kependidikan dan juga guru non sertifikasi yang akan mendapatkan TPP sehingga perlu mengerjakan di Suhita. Ini tadi kan sudah dipraktekkan oleh Bu Susi sampai membuat rencana aksi e-kinerja di e-kinerja ya. Kemudian setelah itu Bu Emi ini tadi harus membuka Suhita. Kemudian untuk Bu Emi tadi ini harus membuka Suhita. Untuk alamatnya di suhita.mojokertokap.go.id ya Bapak Ibu. Jadi sudah bukan suhita2023.mojokertokap.go.id. Untuk materinya nanti sudah kami share juga di Linktree ada, kemudian di YouTube juga ada. Kemudian ini setelah Ibu Emi login ke suhita.mojokertokap.go.id, kemudian Ibu Emi cek penilai atasan langsungnya siapa. Kalau di sini Ibu Emi ini kepala sekolah ya, Pak Abdul Rahman. Setelah itu Ibu Emi bisa ke perencanaan kinerja, kemudian periode SKP, di menu periode SKP, klik sinkron data Ekin BKN. Kita akan melakukan sinkron untuk periode SKP-nya. Ya, sinkron data Ekin BKN. Berhasil, periodenya sudah termuat di sini, diambil dari e-kinerja. Setelah itu beralih ke SKP di menu perencanaan kinerja SKP. Selanjutnya klik RHK Ekin BKN, klik sinkron. Nah, ini tadi adalah satu RHK yang sudah dibantu Bu Susi untuk menginputkan. Kemudian kita klik simpan data. Sudah terbuat. Selanjutnya kita ke rencana aksi. Get rencana aksi BKN. Tadi sudah membuat yang rencana aksi Januari, jadi kita klik sinkron. Tadi belum membuat ya sepertinya ya. Nanti kalau sudah membuat, di sini akan tersinkron dan masuk satu rencana aksi seperti itu. Apabila sudah terbuat rencana aksi, nanti Ibu Emi ini bisa langsung mengerjakan Suhita, tambah aktivitas. Dan nanti ada pilihan rencana aksinya di sini sesuai yang sudah dituliskan di Ekin, begitu. Kemudian nanti sama seperti tahun sebelumnya, tahun 2025, hanya bedanya sudah tidak ada tahapan, non-tahapan, itu sudah tidak ada, jadi lebih simpel daripada tahun 2025. Dan kemudian pilihan jenis capaiannya itu hanya reaksi dan proses. Kalau yang tahun 2025 itu kan ada final, ada indikator, jadi ada beragam pilihan capaiannya. Kalau saat ini sudah hanya reaksi dan proses.
Kalau yang renaksi dipilih itu artinya sudah merealisasi dari rencana aksi periodik. Sedangkan kalau masih proses berarti adalah tahapan masih progres untuk mencapai rencana aksi bulanan tersebut. Begitu. Kemudian kami beritahukan untuk rencana aksi di e-kinerja itu harus berupa angka spasi satuan ya. Jadi nggak boleh semuanya 100%, itu 100 spasi persen, tidak boleh digabung persenannya itu. Kemudian untuk laporan misal ya 17 spasi laporan. Bukan 17, jangan sampai kelupaan spasinya gitu. Karena akan mengakumulasi atau menjadi perhitungan di monitoring IKI. Setelah itu untuk apabila Ibu Emi Mas ini sudah melakukan pengisian aktivitas harian sampai potensi nilainya sampai 6.000, nanti untuk Bapak Kepala Sekolahnya itu bisa membuka suhitanya, kemudian mohon izin saya ganti share screen ke suhitanya Pak Kepala Sekolah dulu. Nah ini untuk suhitanya Pak Abdul Rahman. Jadi nanti Pak Abdul Rahman ini sebagai kepala sekolah, jadi tidak perlu membuat rencana aksi di Ekin ya, karena kan tadi kan sudah tinggal sinkron-sinkron saja, klik sinkron SKP RGTK tadi. Kemudian nanti Pak Abdul Rahman harus membuat periode SKP, minimal harus membuat periode SKP, tinggal klik sinkron saja di sini, seperti ini tadi, klik sinkron, data periode SKP berhasil disinkron, setelah itu bisa nanti ke aktivitas harian untuk melakukan validasi aktivitas harian bawahan. Klik pilih bawahan, kemudian di search tadi Bu Emi. Tapi karena Bu Emi tadi belum membuat rencana aksi dan belum membuat aktivitas harian, maka juga masih belum muncul di sini. Nanti kalau sudah diisi Bu Emi, jadi bisa diklik validasi. Jadi caranya sama seperti tahun 2025. Begitu nggih Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Mbak Julia, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi begitu ya untuk Bapak Ibu guru dan juga tenaga kependidikan yang dari sekolah.